Apakah ada biaya pendaftaran? Jadi untuk pendaftaran itu gratis Bu. Gratis selama 12 menit. Sebenarnya dengan pemeriksaan awal itulah maka akan menjamin kita nantinya akan lancar pada saat penerimaan dilaksanaannya. Dialog sosialisasi yang akan kami bahas 1 jam ke depan, dan dialog ini banyak sekali penjelasan di sana. Untuk itu kepada pendengar agar tidak beranjak dari radio Anda, sehingga Anda bisa mendengar, Anda bisa memahami bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi TNI, khususnya di lingkup TNI Angkatan Darat Kodam 18 Kasuari. Bagaimana prosedur tata cara untuk mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat? Bagaimana apabila daftar online tidak bisa dilakukan? Apakah bisa mendaftar langsung atau mendaftar langsung di Ajendam? Seperti apa kira-kira? Jadi prosedur ya, tata cara untuk mendaftar ya. Jadi adik-adik paling tidak adik-adik itu punya handphone semua ya, itu bisa dibuka di website rekrutmen ya. Di situ awalnya nanti kita daftar secara online ya. Setelah daftar secara online, nah nanti di situ diisi ya nama si calon ya, nama orang tua sampai dengan lulus SD dari mana ya, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah dari hasil yang ditulis di online tersebut, langsung data tersebut di print out ya. Data itu setelah di print out dibawa ke agen rem ataupun agendam, bahkan kodim setempat ya, untuk di daftar ulang ya, ataupun divalidasi ya, data tersebut divalidasi. Setelah itu nanti didaftar ulang ya, dicek dan diukur berat dan tinggi badan. Nah untuk pengukuran berat dan tinggi badan ini dihadiri ataupun disaksikan dari pihak kesehatan, dari pihak jasmani, dan dari pihak agen tersendiri. Nah di situ juga si calon ini membawa bahan administrasi yang asli, contohnya seperti KTP ya, KTP yang bersangkutan, KTP orang tua, ijazah SD, SMP, dan SMA. Demikian Bu. Apakah ada biaya pendaftaran? Apakah kuota prajurit untuk Kodam berapa kira-kira kuota prajurit untuk Kodam 18 Kasuari? Jadi untuk pendaftaran itu gratis Bu ya. Untuk tidak ada pemungutan biaya sedikit pun tidak ada ya, tidak ada. Nah untuk kuota ya ini kan kebetulan untuk yang awal-awal tahun ini ada penerimaan prajurit TNI Tamtama ya, baik itu dia Tamtama dari reguler, maksudnya dari reguler itu dari umum Bu ya. Selanjutnya ada juga Tamtama dari pesantren ataupun dari lintas agama. Itu kuotanya kalau untuk itu untuk Papua Barat Bu ya, itu sekitar kurang lebih 200 ya, itu yang gelombang pertama ini. Kalau untuk penerimaan bintara afirmasi Otsus itu bagaimana Pak? Itu memang rencana di tahun ini ada Bu ya, seperti halnya tahun-tahun kemarin itu kalau nggak salah tahun 2020 nggak salah itu ada penerimaan bintara Otsus 1000 orang. Nah, itu alhamdulillah sudah dilaksanakan dan lagi sudah penempatan ya di masing-masing satuan. Nah ini nanti tahun ini ada lagi Bu, itu Tamtama Otsus Bu. Itu rencana itu jumlahnya 500 orang. Berkurang ya? Ya 500 orang. Enggak, itu nanti dibagi buat sekitar 1000. Nah 1000 ini dibagi dua gelombang. Gelombang pertama ini tahun ini nanti di bulan Oktober itu 500. Nah bulan gelombang kedua berikutnya 500 tahun depan. Seperti ini. Jadi tetap 1000 ya? Tetap 1000 rencananya. Ya. Dalam penerimaan ini kira-kira materi apa saja yang dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan briefing penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya pada materi jasmani? Seperti apa? Untuk di bidang jasmani itu yang pertama materinya yaitu kita melaksanakan Karjas A
Garjas A ini kita melaksanakan lari 12 menit, selama 12 menit. Itu untuk Garjas A. Itu setiap hari. Pada saat seleksinya. Pada seleksinya. Ya, jadi kita melaksanakan seleksi itu kesegaran jasmani A lari selama 12 menit memutari lapangan. Yang kedua, Garjas B. Garjas B ini ada 5 item. Item pertama B1 itu melaksanakan pull up selama 1 menit. Yang kedua sit up selama 1 menit. Yang ketiga push up 1 menit. Yang keempat lunge itu melaksanakan juga selama 1 menit. Yang terakhir salter run lari angka 8 1 kali putaran. Lari angka 8 itu ada gimana? Ya, lari angka 8 itu sini ada tiang jaraknya 10 meter. Tiang depan, tiang jauh dan tiang dekat. Kita start dari tiang dekat, lari siksa. Lari kita masuk belok kanan, kita kembali. Tadinya kita start dari kanan, kita masuk tulisan kiri. Itulah lari angka 8 atau sateran. Berarti ini fisik harus istilahnya harus dipersiapkan betul ya? Ya, betul. Karena ini fisik sekali. Ya, untuk tingkat penerimaan baik cabang, taruna maupun spa itu ada 2 tahap. Yang pertama dilaksanakan tahap pertama tingkat panda. Kalau tingkat panda untuk materi jasmani itu ada yang pertama kita melaksanakan kegiatan lari 12 menit. Yang kedua kita melaksanakan Garjas B, tetapi hanya pull up saja. Ya, pull up saja. Kalau tadi kan secara umum kan Garjas B itu ada 5. Sekarang hanya 1 saja, B1, yaitu hanya pull up. Ditambah dengan postur dan terakhir renang yang jaraknya 50 meter. Untuk tahap 1, tahap tingkat panda. Setelah lolos seleksi tingkat panda, maka calon ini akan melanjutkan seleksi tingkat pusat. Nah, pada saat seleksi tingkat pusat, maka calon akan melaksanakan seluruh item yang saya katakan tadi pertama, yaitu lari 12 menit, ya, Garjas A, Garjas B, yaitu terlari B1 pull up, B2 sit up, B3 push up, B4 lunge, dan B5 salter run. Setelah selesai melaksanakan Garjas B ini, dilanjutkan kegiatan postur. Setelah kegiatan postur, baru yang terakhir dia para calon akan melaksanakan kegiatan renang selama untuk ketangkasan renang selama sejarak 50 meter dengan waktu, ada juga kategori waktunya, batas untuk passing rate lulus atau tidak. Apa saja persiapan calon peserta menjelang recast weaving? Menjelang recast weaving, persiapan apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh peserta calon? Maksudnya menjadi anggota TNI AD khususnya itu memang kita harus persiapkan kesehatan, mulai dari fisik secara umum, dan juga nanti harus juga kita periksakan juga tambahan-tambahan pemeriksaan seperti ronsen, jantung, EKG, maupun nanti ada khususnya yang Sampai WSG juga ya? iya, sampai WSG juga. THT-nya? Termasuk fisik. Jadi yang fisik itu bisa mulai dari mata, tidur, THT, bedah, terus penyakit dalam, saraf, dan berarti seluruh anggota tubuh harus kita periksa. Tapi itu setelah latihan jasmani dulu baru diperiksa, ataukah waktu pertama masuk sudah mulai? Jadi gini. Oh, dari sini dulu. Jadi gini apa? Idealnya kalau kita memang mau latihan masuk ke Jakarta TNI, baik Tamtama, Bintara, Perwira, itu 6 bulan sebelum pelaksanaan kita sudah menyelesaikan ke rumah sakit TNI AD yang terdekat. Kenapa? Karena ada beberapa penilaian yang dilaksanakan oleh dokter TNI AD agak berbeda sedikit nilainya dibandingkan kalau diperiksakan di dokter-dokter umum. Karena misalnya dokter umum menyatakan amandel sebesar gini tidak apa-apa, tidak akan menjadi penyakit. Tapi pada saat recast, pada saat pemeriksaan oleh tim seleksi, amandel yang ukuran kayak itu tidak boleh, karena nanti pada saat pemeriksaan akan menjadi penyulit dalam latihan.
Jadi memang sebaiknya kita periksakan di rumah sakit TNI atau TNI AR, karena ada beberapa unsur penilaian persepsinya yang berbeda dengan dokter-dokter umum yang bukan TNI. Apa yang selanjutnya harus dilakukan peserta bila dinyatakan tidak lulus request? Jika ternyata peserta dinyatakan tidak lulus request, bagaimana saran Bapak mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh peserta? Apa yang menjadi kekurangan? Jadi kalau misalnya pada saat medical check up ada kekurangan yang dinyatakan akan mengakibatkan kegagalan dalam pemeriksaan pada penerimaan, maka sebaiknya dilaksanakan. Banyak dari para peserta yang setelah melaksanakan pemeriksaan dan dinyatakan ini akan mengurangi nilai atau bahkan akan menggagalkan, tidak lulus dari kesehatan itu tidak melaksanakan. Jadi mereka cuma seolah-olah pemeriksaan itu cuma sebagai suatu formalitas saja. Sebenarnya dengan pemeriksaan awal itulah maka akan menjamin kita nantinya akan lancar pada saat penerimaan dilaksanaannya, karena kekurangan yang sudah didapatkan dari hasil pemeriksaan awal itu sudah diperbaiki. Jadi memang saran saya, apapun yang diterima dari hasil request awal atau general check up itu yang diperbaiki, karena itulah kita butuh waktu 6 bulan. Ada beberapa penyakit misalnya kolesterol, hipertensi, asam urat yang ada harga batas matinya, itu bisa kita perbaiki dalam jangka waktu 6 bulan tadi, bisa ke normal. Jadi kalau misalnya pada saat pemeriksaan awal nilainya setengah ke-4, kita perbaiki pada saat pemeriksaan penerimaan bisa saja menjadi setengah ke-1 gitu. Jadi memang harus 6 bulan sebelum tes sudah harus di check up. Bukan suatu keharusan atau disyaratkan, karena kalau kita sampaikan keharusan ya itu seperti suatu pemaksaan. Tapi kita sarankan yang bercita-cita ingin menjadi seorang TNI, memang TNI itu syaratnya memang lebih dari orang biasa, sehingga kesehatan itu harus optimal, harus prima gitu. Sehingga butuh waktu untuk memperbaiki kekurangan. Setidak-tidaknya mulai mendekati standar TNI lah. Kalau yang tadinya Untuk pendengar, saya ajak Anda jika ingin berinteraksi, Anda bisa berinteraksi di line telepon 0811 atau 0811 4858 110. Saya ulangi, 0811 4858 110. Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Korwa. Iya, Bapak Korwa. Pertanyaannya ke siapa? Silakan. Selamat pagi Bapak Korwa. Saya dari Korwa, dari Borobudur, yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak dalam penerimaan yang ada ini, apakah atau diprioritaskan bagi putra asli Papua yang kepada Pak anak saya di kelas 2 sosial ekonomi, tetapi pada saat itu umurnya sudah 17 tahun, jalan 18 tahun. Apakah mereka mendapat dengan SPM atau rekomendasi dari sekolah dari daerah, khususnya di luar Gunung Bagan, dengan kepada Bapak untuk dia dari sering melakukan sesuatu. Hal yang tadi dia pada saat kemarin itu kami dan karena tempat atau minimal harus 2 tahun, 3 tahun. Tapi anak-anak ini kan sebelumnya begini, kalau mereka tinggal di om atau tante, atau mereka masuk sampai keluarga, orang tua dengan anak lihat atau sering. Kemudian usia ini batasan ya, minimal
17 tahun 9 bulan ya, 17 tahun 9 bulan, maksimal 22 tahun ya, itu yang tadi yang ditanyakan pertama itu ya, batasan usia sebenarnya berapa sih minimal. Nah, minimal itu 17 tahun lebih 9 bulan. Tinggi badan 163. Ini kami mengacu pada Kepkasat nomor 528 Romawi 6 tahun 2016